Song Loi, kamu benar-benar hidup. Pada saat ini, ekspresi Jia Lingji sangat rumit, terkejut sekaligus ketakutan. Putri pemimpin Sekte Api Naga Emas, Song Loi, yaitu Nenek Chu Feng. Meskipun wanita tua di depannya sudah sangat tua, dia benar-benar berbeda dari Song Loi dalam kesan Jia Lingyi. Namun dia masih yakin bahwa orang di depannya adalah Nenek Chu Feng, Song Loi. Kamu melakukan ini. Apakah kamu melakukan ini? Tidak mungkin kamu. Siapa itu? Siapa? Jia Lingyi, yang sudah sadar, bertanya dengan suara serius. Meskipun saat dia melihat Nenek Chu Feng, reaksi pertamanya adalah ketakutan. Tapi memikirkan bahwa Sekte Alkimia Abadi telah dimusnahkan, kemarahan di hatinya juga melonjak ke dalam hatinya. Seseorang membantumu, kan? Aku tahu ada seseorang di belakangmu yang bisa membantu. Kalau tidak, mengapa Chu Feng bisa berlatih dengan kecepatan begitu cepat, dan mengapa dia berani bertarung melawan Istana Suci Tujuh Alam? Seseorang diam-diam mendukungmu dan memintamu untuk bertarung melawan Istana Suci Tujuh Alam, kan? Tidak heran. Apakah itu klan ikan laut abadi atau sekte abadi klan surgawi? Apakah itu rumah surgawi tubuh ilahi? Jia Lingyi tidak percaya Nenek Chu Feng akan melakukan ini. Merupakan keajaiban bahwa Nenek Chu Feng masih hidup. Dan sekte abadi alkimia miliknya telah diwarisi selama puluhan ribu tahun, dan merupakan sekte kuat kedua setelah beberapa penguasa besar Tianhe. Ini benar-benar raksasa. 1. Ada banyak spiritualis dunia dan pembudidaya bela diri yang kuat di sekte ini. Bahkan jika Song Loi dalam kesannya memang memiliki sejumlah bakat, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya di Alchemy Immortal Sect. Dia merasa pasti ada kekuatan kuat yang diam-diam mendukung Chu Feng dan neneknya. Dengan cara ini, semuanya akan dijelaskan, apakah itu pertumbuhan Chu Feng yang pesat, kemampuan Chu Feng untuk menyelamatkan bahaya berkali-kali, atau bahkan kemampuannya untuk menjadi saudara dengan para jenius dari seluruh dunia. Desir. Namun tiba-tiba, Song Loi mengalihkan perhatiannya ke Jia Lingyi. Hanya dengan satu pandangan, Jia Lingyi membeku seolah membatu. Seluruh tubuhnya gemetar, air matanya mengalir tak terkendali, air liurnya meluap, dan dia tampak seperti orang bodoh. Baru setelah Song Loi menarik pandangannya, Jia Lingyi menjadi tenang. Dengan letupan, dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, semua kekuatan yang diperoleh dari kemarahan telah hilang. Dia hanya bisa berbaring di tanah dan bertanya dengan nada gemetar, bagaimana kamu mencapai keadaan seperti itu? Namun, Song Loi tidak menjawab pertanyaan Jia Lingyi, dia juga tidak mengambil tindakan terhadap Jia Lingyi. Setelah Song Loi mengalihkan pandangannya, dia melihat ke depan dan berjalan perlahan sampai dia menghilang ke lautan api. Sepertinya dia baru saja pergi. Tapi mulut Jia Lingyi terbuka lebar, air mata terus mengalir, dan sudut mulutnya seperti menangis tapi tidak menangis, atau tersenyum tapi tidak tersenyum. Haha, akhirnya, dia mengeluarkan suara dan tersenyum, tapi itu adalah senyuman pahit penuh keputusasaan. Hanya dengan satu pandangan dari Song Loi, dia tahu bahwa jarak antara dia dan Song Loi sebesar langit dan bumi. Belum lagi dia, teman-temannya dari Alchemy Immortal Sect juga bukan tandingan Song Loi hari ini. Dia tidak punya harapan untuk membalas dendam. Sekte itu dihancurkan dan orang-orangnya dibantai, ini adalah akhir dari Sekte Alkimia Abadi miliknya. Tapi akhir cerita ini disebabkan oleh kecemburuan sesaatnya. Satu pemikiran menyebabkan bencana, pada saat yang sama, Chu Feng dan yang lainnya berada di atas langit, memejamkan mata dan bermeditasi. Begitu meditasi ini dimulai, tidak dapat dihentikan, jadi selama periode ini, mereka semua fokus pada meditasi dan hampir tidak ada komunikasi. Tidak sampai garis mantra itu tersebar, Chu Feng dan yang lainnya membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Semuanya, bagaimana kabarmu dengan indramu? Wang Qiang berdiri dan bertanya,
ekspresinya bersemangat dan menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi apa yang dikenakan Wang Qiang membuat Feng Ling memutar matanya dan melihat ke arah Chu Feng. Chu Feng, bisakah kamu membiarkan adikmu memakai beberapa pakaian? Benar-benar menarik perhatian. Biasanya baik-baik saja, tapi sekarang semua orang duduk, dan hanya Wang Qiang yang berdiri. Celana berbunga-bunga memang lebih menarik perhatian. Bibi, nak, kamu tidak mengerti estetika. Bukankah ototku yang kuat tidak cukup menarik bagimu? Kamu. Wang Qiang mengangkat tangannya, dengan sengaja memperlihatkan otot-ototnya yang kurang terlihat. Jika kamu bukan kakak Chu Feng, aku akan menamparmu sampai mati. Dan jangan panggil aku Bibi, aku tidak punya keponakan sepertimu, kata Feng Ling dengan nada meremehkan. Tapi Wang Qiang tidak marah dengan sikap Feng Chaim, malah dia menyeringai dengan ekspresi buruk. Nak, kenapa kamu berdiri diam, memanfaatkan orang lain? Feng Chaim segera menoleh dan membuat ekspresi seperti hendak muntah. Oke, mari kita bicara bisnis. Apakah kalian semua telah mencapai pemahaman yang lengkap? Tanya Chu Feng. Aku hampir familiar dengannya, tapi aku tidak tahu apakah arahku berbeda dari arah orang lain. Karena yang aku pahami adalah menggunakan kekuatan darah untuk membangun rumah, kata Long Chengyu. Kalau begitu kita sama saja. Saya juga sedang membangun rumah, kata Qin Xuan. Tidak mengherankan, pemahaman kami sama. Ling Xiao juga berkata, tapi menatap Chu Feng sambil berbicara. Saat melihatnya, yang lain juga bereaksi dan mengalihkan perhatian mereka ke Chu Feng. Chu Feng begitu istimewa sehingga mereka tidak dapat memastikan apakah pemahaman Chu Feng sama dengan mereka. Chu Feng membaca maksud Ling Xiao dari matanya, jadi dia tersenyum dan berkata, sama. Itu bagus. Mengenai jawaban Chu Feng, semua jenius menunjukkan senyuman puas. Seperti yang dipahami Chu Feng, itu tentu saja merupakan hal yang baik. Gemuruh. Pada saat ini, kekosongan tempat mereka berada mulai bergetar hebat. Ada di atas sana. Semua orang melihat ke atas pada saat yang sama dan merasakan bahwa sumber kekuatan ini ada di atas kepala mereka, jauh di dalam kehampaan. Segera, kekuatan tak terlihat jatuh dari langit, dan tekanan besar menyebabkan semua orang jatuh dengan cepat dari udara. Chu Feng memimpin untuk menstabilkan tubuhnya. Wang Qiang, Xiao Yuer, Yuan Yanri, dan Xian Hai Shaoyu mengikuti dari belakang. Segera setelah itu, Xian Miao Miao, Feng Ling dan yang lainnya menstabilkan tubuh mereka satu demi satu. Meski tidak terus terjatuh, mereka masih mendapat tekanan yang luar biasa. Sangat sulit untuk kembali ke langit. Apa sebenarnya itu? Semua orang mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke dalam kehampaan lagi. Dan dengan pandangan ini, mereka dapat menemukan bahwa kedalaman kehampaan, tempat sumber kekuatan yang menindas mereka, memancarkan cahaya keemasan. Namun kecemerlangan emasnya sangat berbeda, tidak hanya sangat sakral, tetapi juga seperti cahaya dunia ilahi. Dan ada fluktuasi cahaya, seolah-olah ada sosok yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap sosok memancarkan aura kuat yang tak tertandingi. Ini seperti orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalamnya. Ya Tuhan, saya tidak salah, kan? Melihat kecemerlangan emas suci, Qin Xuan, yang awalnya kesakitan, tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Dia bahkan melihat ke arah Xian Hai Shaoyu, Ling Qiao, Chu Feng dan lainnya, saudara Shaoyu, Ling Qiao, Chu Feng, benarkah? Seharusnya tidak salah, itulah tempat berdirinya Taiko yang legendaris. Meskipun Xian Hai Shaoyu relatif tenang dibandingkan dengan Qin Xuan, keinginan yang tak ada habisnya juga muncul di matanya.